Ya, pemirsa, polisi kembali menggerebek praktik aborsi di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, dari lokasi polisi mengamankan 2 pelaku dan ditemukan 3 janin serta sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi. Petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai praktik aborsi ilegal. Dari hasil pemeriksaan, praktik aborsi terakhir dilakukan pada 16 Desember lalu. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 2 orang perempuan sebagai pelaku, serta mengamankan sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi. Selain alat-alat tersebut, polisi juga menemukan 3 janin. 1 sempat dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati namun tidak dapat diselamatkan. Nah, di situ ternyata kita temukan alat-alat kesehatan, lalu ada janin, terus sesuai keterangan dari tersangka yang bersangkutan biasanya membuang janin tersebut di kloset. Lalu setelah kita berkoordinasi dengan pihak manajemen, ditemukan lagi 1 janin di pembuangan tower apartemen. Menurut keterangan pelaku, usai melakukan praktik, dirinya membuang janin tersebut ke kloset. Sementara biaya 1 kali aborsi seharga 2 juta rupiah. Rencana saya mau kubur. Mau kubur? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu melakukan hal ini, Bu? Baru, Pak. Biasanya berapa? 2 juta. 2 juta? Ini sasarannya siapa? Biasanya aborsi anak-anak muda atau orang dewasa atau gimana, Bu? Ya, ada ibu rumah tangga. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait praktik aborsi ilegal tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 5 tahun di Kabupaten Labuhan Batu Selatan tewas tersengat arus listrik. Korban tewas karena memegang box panel listrik saat bermain di dekat rumahnya. Garis polisi terpasang di area box panel listrik milik PLN yang menyebabkan bocah 5 tahun Adam Alfarizi Harahap tewas. Box panel listrik ini berada di kawasan permukiman penduduk di Cikampak Pekan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Terkait kejadian ini, warga tak menyangka box panel di bawah trafo yang terpasang di tiang listrik PLN tersebut memiliki arus listrik. Peristiwa tewasnya bocah 5 tahun ini terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Korban meninggal usai memegang box panel tiang PLN yang berada di sebelah rumahnya. Tewasnya bocah 5 tahun ini diduga akibat kelalaian pihak PLN yang tidak memasang pengaman khusus. Warga setempat sempat geger ya, Pak? Geger, sibuk lah semua. Karena nggak nyangka bahwa ini ada stromnya. Gitu. Maka diminta langsung oleh kepolisian, terutama Polres Labuhan Batu Selatan, untuk menindak tegas, memberi hukuman yang jelas sesuai dengan perundang-undangan atas kelalaian PLN yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Berarti Pak, trafo ini memang tidak ada pengamanannya, Pak? Tidak ada pengamanannya, los. Yang bisa dijangkau anak-anak, siapapun bisa menjangkaunya tanpa ada pengamanan yang bagus. Sementara terkait dugaan kelalaian yang menyebabkan tewasnya bocah Adam Alfarizi ini, polisi menyelidikinya dengan memeriksa bukti dan sejumlah saksi. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya anaknya sendiri dengan menggergaji jari tangan sang anak. Tidak hanya itu, pemirsa, pelaku juga melakukan kekerasan fisik. AZ, perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 ini masih menahan rasa sakit usai jari telunjuk kirinya digergaji ayah kandungnya sendiri. Korban yang merupakan warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri di dalam rumah. Bahkan sebelum digergaji, korban juga mengalami kekerasan fisik oleh ayahnya. Ibu korban yang mengetahui kejadian itu langsung melapor kepada pihak kepolisian Resor Kuningan. Pelaku TM ditangkap setelah kabur ke hutan usai menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya anaknya karena kesal.
Jadi ayah kandungnya itu pada saat dimintai keterangan itu mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya, sehingga pada saat emosi dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung meringkus 2 pria menjual seorang anak di bawah umur kepada belasan pria hidung belang. Korban merupakan anak sekolah dasar yang dilaporkan hilang 3 pekan. Inilah 2 tersangka yang menjual siswa kelas 6 SD ke pria hidung belang adalah AD dan DF. Kedua tersangka menjual korban ke pria hidung belang di salah satu apartemen di kawasan Bandung, Jakarta Barat. Sebelumnya korban dilaporkan menghilang setelah pamit untuk pergi sekolah. Korban menghilang selama 3 pekan. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, selain menjual korban ke hidung belang, pelaku juga mencabuli korban saat bersama dengan tersangka. Saat ini korban mendapat pendampingan dari unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung. Sementara para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Di sini pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online, chatting, ataupun aplikasi media sosial dating, dan ditawarkan kepada orang lain. Dan di sini untuk korban ternyata sudah dilakukan berhasil oleh pelaku, berhasil ditawarkan kepada pelaku. Pemirsa, 2 pelaku begal di Kota Bengkulu diamuk warga usai aksinya merampas telepon genggam milik seorang anak di bawah umur diketahui warga. Sebelum dikeroyok, pelaku sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan warga. Dalam rekaman video amatir, warga menggagalkan aksi komplotan begal di kawasan Pantai Zakat, Kota Bengkulu. Pelaku sempat dikeroyok warga yang kesal terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan para pelaku. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan 2 pelaku ke Polresta Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial Y dan R merampas telepon genggam korban saat sedang berada di pinggir jalan untuk menelpon. Selain itu, dari pengakuan pelaku, keduanya telah melakukan aksi begal dan tindak pencurian dengan kekerasan di berbagai lokasi. Kedua pelaku ini sudah melakukan kejahatan itu ada di 5 TKP. Curas semua itu ya? Curas, ada curas, ada 363. Ada menodongkan senjata tajam nggak dia? Kalau menodongkan senjata tajam, udah kita amankan juga. Akibat tindakannya, kedua pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya periksa polisi lalu lintas karena membiarkan pengendara sepeda motor dengan plat nomor polisi melintas di Jalan Layang Nontol Kasablanka. Lihat ada polisi, ada motor-motor lewat sini pada takut melihat ada polisi, mereka tahan muter balik. Tapi polisi ini santai banget. Dan dia nggak pakai dinas lagi tuh, dengan santainya dia melewatin jalur mobil. Viral video yang diunggah oleh akun Dea Denams di media sosial miliknya saat sepeda motor berplat dinas Polri melintas di Jalan Layang Nontol Kasablanka. Pemotor berplat nomor polisi ini bebas dari tilang anggota Porlantas. Sementara pemotor lainnya terpaksa ditilang. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut anggota Polantas dan anggota Polri yang mengendarai sepeda motor berplat dinas Polri tersebut merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya. Saat ini pihaknya telah menyerahkan kasus tersebut ke Bid Propam Polda Metro Jaya untuk memeriksa seluruh anggota polisi tersebut.
Udah kita lakukan pemeriksaan, apa motifnya, semua pelanggaran mau itu polisi maupun itu masyarakat melakukan pelanggaran pasti akan kita lakukan penilangan. Ada informasi ini makanya kemarin setelah viral, itu pun kami sudah lakukan, kita serahkan ke Propam. Bid Propam rencananya akan memeriksa Polantas yang bertugas dan juga pemotor polisi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon Natal identik dengan pohon cemara. Namun di Papua Barat Daya ada pohon Natal yang terbuat dari kulit kerang dan meraih rekor dunia. Para pemuda dan jemaat gereja Beteldom, Sorong Papua Barat Daya dan TNI dari Koga Wilhan 3 menginisiasi pembuatan pohon Natal unik yang terbuat dari 208 kg kulit kerang. Dibutuhkan sedikitnya 15.000 kulit kerang yang dirangkai menjadi pohon Natal setinggi 6,3 meter. Selain di Pulau Dom, bahan baku kulit kerang juga didapatkan warga dari pulau-pulau sekitar. Di Dom itu kulit kerangnya sedikit, sehingga kami harus pergi ke beberapa pulau besar, misalnya Ram, Pulau Buaya, Pulau Sop, dan paling jauh Pulau Matan. Karena satu-satunya di dunia, pohon Natal ini berhasil meraih rekor dunia Museum Rekor Indonesia atau MURI. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Richard Tampu Bolon merasa bangga dengan hasil karya pemuda Pulau Dom jelang perayaan Natal 25 Desember 2023. Bukan untuk kami, tapi ini kami persembahkan rekor MURI ini kepada seluruh masyarakat Pulau Dom untuk tetap aman, damai, kondusif. Motivasi kita juga, memotivasi kita bahwa ternyata dengan kolaborasi, dengan sinergitas semua pihak, maka kita bisa membuat sesuatu hal-hal yang tidak mungkin. Pohon Natal dari kulit kerang ini diharapkan mampu menjadi objek wisata religi selama rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada iNews pagi hari ini. Saya Camar Haenda. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.